Halo semuanya, jadi hari ini itu tanggal 7 Agustus. Disclaimer dulu ya, disclaimer dulu. Jadi hari ini tuh mungkin keputusan saya yang salah satu keputusan yang nggak berat juga sih, tapi emang harus dilakukan karena ini sebenarnya bukan mimpi masa lalu, karena kalau mimpi masa lalu itu ya udah pasti kejadian. Karena saya punya kesempatan yang banyak buat hal yang akan saya lakukan hari ini. Tadi siang itu udah mulai dibangun eh, studio. Jadi saya rencana mau bikin studio foto dan video untuk ya produksi-produksi kerjaan saya. Sebenarnya bukan kerjaan juga sih. Awalnya itu saya kebutuhannya untuk konten toko vape, karena saya kan ada toko vape. Terus sekarang itu harus ada, ya mulai minimal kita emang harus bikin ada konten lah. Rencananya karena saya di ruangan kerja ini cuma 3x3, nggak nyampe 3x3 kok. Ini cuma 2,5 mungkin. Nggak, pokoknya intinya nggak bulat 3x3. Ini kecil, untuk produksi itu susah. Terus eh, kalau editing videonya, kerjaan editing segala macam, kita pakai komputer yang ini di belakang ini. Itu jadi nggak bisa multitasking. Jadi kalau udah lagi ngerjain editing ya udah ngedit di situ, nggak bisa ngerjain yang lain. Harapannya studio foto itu nanti bisa jadi, ya bismillah, mungkin bisa jadi lahan yang baru. Dan rencana emang studionya nggak saya keep, maksudnya saya keep itu nggak saya keep untuk kerjaan saya sendiri. Jadi emang nanti kalau ada yang mau butuh studio foto atau studio video, ruangan untuk bikin video, produksi video segala macam, kita welcome. Kita sewain studionya juga. Jadi kemungkinan nanti saya butuh lampu continuous sama flash. Itu PR-nya itu juga PR. Dan untuk tema studionya itu nanti masih sambil jalan, karena ini juga baru dibangun tadi pagi, itu baru pasang cakar ayam, udah selesai semua. Dan sempat ada miskomunikasi sama tukangnya, tapi oke, udah clear semua. Terus nanti temanya yang pasti saya mau bikin limbo. Di satu sisi itu ada limbo. Dan nanti yang lainnya itu menyusul. Kemungkinan untuk family, tema-tema family. Tapi kemungkinan nggak bisa banyak kok itu kita bikin temanya. Paling nanti kita pakai background tema yang bisa digeser-geser. Itu nextnya. Tapi kemungkinan di angan-angan saya, karena itu ukuran studionya juga nggak gede kok. Cuma 6x7. 6x7 itu mungkin kelihatannya gede, tapi kalau untuk studio foto itu kecil. Bahkan teman saya itu di Jakarta ada yang ukurannya 6x17 dan dia tanpa tema sampai sekarang jalan. Jadi cuma emang pakai background kertas aja, pakai background kertas udah, karena kebutuhannya untuk komersil. Nah, karena saya hidup di desa, kemungkinan besar nggak bisa kalau ngikutin kayak gitu. Jadi tetap nanti saya maunya tetap ada limbo di belakang itu untuk produksi yang, ya limbo gampang lah, nanti bisa diproduksi buat produksi apapun gampang. Dan ada tema yang untuk family. Nah,
kebetulan ini lampu continuousnya masih punya satu sih, baru punya satu. Terus paling nanti saya kebutuhannya lampu continuousnya butuh dua, dan lampu flashnya itu saya mungkin butuh lampu tiga, dan harus punya speedlight. Kalau speedlight jadul sih saya ada ya, tapi itu bukan Godox karena saya rencana besok itu mau pakai full Godox biar triggernya gampang. Jadi nanti mungkin harus nggak mau tetap beli speedlight atau beli AD100 atau AD200. Kalau lampu kemungkinan nanti pakai SK400 2 piece sama MS300. MS300-nya one piece. Ya pakai yang murah-murah dulu. Sambil nanti jalan nanti kita pelan-pelan upgrade. Untuk modifiernya ya nanti kita lihatlah kebutuhannya apa aja. Yang pasti sih ya Octabox yang ukuran 120 kemungkinan itu mungkin harus punya. Terus beauty disc, astagfirullahaladzim. Dari zaman saya pertama motret itu pengen banget punya beauty disc. Beauty disc itu salah satu modifier yang apa ya, dulu mungkin belum ada Octabox ya, jadi dulu itu masih pakai beauty disc. Kalau sekarang udah ada Octabox mungkin beauty disc sudah agak geser, tapi enggak sih, beauty disc masih oke sih, tapi ya nantilah kita lihatlah. Dan untuk lampu continuousnya, karena ini saya ada satu, jadi mungkin saya butuh dua lagi. Nanti mungkin ambil yang SL yang 150 aja lah, nggak usah yang 200 lah, karena ruangannya juga nggak terlalu gede kan, harusnya sih cukup pakai SL 150 2 piece, dan ada projector lamp untuk produce snoot, terus background jendela dan lain-lain. Gobonya bisa pakai gobo yang lain-lain. Itu intinya kenapa saya mau bikin studio, ya karena kebutuhan kerjaan udah mulai datang, dan ya kerjaan udah mulai datang pelan-pelan, kenapa nggak diseriusin aja. Padahal ini emang sebenarnya sih saya nggak terlalu suka ya pekerjaan jasa di foto itu, karena menurut saya itu agak terlalu tricky. Maksudnya tricky itu karena kepuasan orang itu beda-beda. Mungkin saya kasih hasil foto yang ini ke konsumen, mungkin konsumen udah puas, tapi mungkin saya sendiri nggak puas. Nah itu yang emang agak kadang-kadang kalau orang agak terlalu idealis sama agak susah. Jadi emang saya dari dulu tuh nggak punya cita-cita dapat cari kerjaan di job itu di wedding atau segala macam dokumentasi. Tapi karena sekarang udah kebutuhannya udah mendesak, udah mulai punya anak, ya idealis geser. Idealisnya emang harus digeser dulu, kita serius belajar lagi, tapi ini serius. Belajar lagi dari nol. Serius belajar lagi dari nol. Kalau cuma gambaran sekilas pandang doang sih masih oke lah. Masih, oh ya, kayaknya sih bisa sih. Nah, tapi kalau untuk well perform, untuk hasil yang well oke lah, itu emang agak harus ya belajar lah. Nanti kita sharing-sharing sama teman-teman lagi, gimana bisa lah, masa sih nggak bisa. Harusnya bisa lah. Dan mau lihat nggak gimana tempat kerja saya? Ini kamera didudukin di meja yang berantakan banget.
Makanya kalau nggak bikin studio, itu susah. Awalnya saya pengennya bikinnya cuma 4 kali 4 aja. Biar ini kamar ini geser keluar. Karena ini kan masih di dalam kamar, dalam rumah. Saya tuh sebenarnya nggak mau ada tempat kerja di dalam rumah. Biar ya kepisah lah. Antara rumah dengan tempat kerja tuh pisah. Sebenarnya mau bikin 4 kali 4 di luar. Tapi kenapa nggak jadi itu karena ya sayang juga. Lokasinya itu sebelah rumah saya itu masih ada tanah. Kemarin saya ukur, ukurannya bisa 6 kali 7. Kalau nggak sekalian, misalnya udahlah bangun kecil dulu 4 kali 4, nanti grow up lagi. Kan susah ya. Maksudnya susah, studio itu kan butuh space yang luas, yang plong kayak hall. Kalau misalnya kita produce 4 kali 4 dulu nanti, ya kalau lahannya gede. Kalau lahannya terbatas kayak punya tempat saya, susah loh. Susah ngakalinnya. Hampir nggak bisa malah. Jadi ya udah keputusannya bikin sekalian aja 6 kali 7. Dan itu hampir habis tanah di belakang. Masih ada sisa space depan cuma buat tempat duduk aja dikit. Tanah belakang tuh hampir habis. Ini saya kasih lihat nih. Tempat nyimpen saya nyimpen barang. Ini dilihatin dulu dari tempat yang lagi rapih nih. Ini masih rapih. Rapi karena ya cuma digantung-gantung doang. Habis selesai dipakai ditaruh lagi di situ, udah selesai. Nah, turun ke bawah. Ini baru berantakan. Ini berantakan banget. Aduh. Ini buat naruh kamera. Ini lagi gimbal dipakai satu set sama kamera lagi berangkat ke Dieng. Kalau enggak, ini gimbalnya ada 2. Ini nambah berantakan lagi nih tempatnya. Nih, aduh. Ini bahkan even saya itu di bawah itu punya apa namanya ya? Punya slider. Itu dari pertama beli belum pernah dibuka. Itu di bawah itu tuh ada slider. Nah, makanya saya pengen banget bikin studio. Aduh, udah pengen intinya geser ke sana, cari space yang lebih lebar, biar lebih enak kerjanya. Dan geser ke sini nih, saya punya lantern satu doang, lighting satu. Tadi awalnya itu buat produksi konten-konten buat toko, tapi karena space-nya susah, akhirnya nggak kegarap. Sebenarnya males sih. Sebenarnya males. Dan itu ada board buat nulis-nulis jadwal, harusnya dipasang, nggak kepasang-pasang. Di belakangnya itu, kardus yang warna coklat, itu ada mejanya Crisbo, dari beli belum pernah dibuka. Itu niatnya buat unboxing. Karena space-nya susah, jadinya nggak jalan, nggak works. Udah susah. Mau gimana lagi? Ya semoga sih jadi niat awalnya ekspektasinya jangan terlalu tinggi dulu. Buat produksi sendiri dulu aja. Kalau ada yang mau pakai ya monggo. Kalau enggak ya kita buat produksi sendiri dulu. Buat latihan saya. Buat bikin video-video konten-konten Instagram toko segala macam itu niatnya sih awalnya di situ dulu. Biar nggak ekspektasinya nggak terlalu tinggi lah. Karena susah ya kalau misalnya ekspektasinya terlalu tinggi terus ternyata nggak works, berat. Udah. Yang jelas ini biar saya ditambah semangat aja sih. Kalau mimpi saya punya studio dari mungkin selesai kuliah atau gimana, saya udah pasti punya kejadian. Udah hampir kejadian pasti punya studio.
karena saya ada kesempatannya. Cuma kemarin itu kenapa nggak, oh iya ya, kenapa nggak bikin studio aja sekalian? Itu ya karena ruangannya ini kayak begini. Terus yang kedua itu, eh, saya itu udah punya klien yang pasti itu biro travel. Biro travelnya itu hampir full jadwalnya. Dan alhamdulillah masuk ke kita. Masuk ke kita dan ketika biro travelnya ini emang expert di anak sekolah. Maksudnya anak sekolah itu yang entah itu wisata outing class atau eh, kunjungan industri. Dan saya pertama kali masuk itu 1 bulan dapat jadwal 5, 4, 4 yang dapat jadwal 5 tapi cancel 1 karena yang 1 udah bawa dokumentasi sendiri, jadinya 4. Jadi alhamdulillah itu buat landasan kita pertama, buat kita napak itu emang harus ada landasannya. Dan itu buat landasan kita, bener-bener buat landasan kita. Lalu ketika saya dapat itu, saya kok pede. Oh iya, pede nih, bisa nih. Bisa sih, masuk sih, oke sih. Dan ya udahlah, kita geser aja ini studio sekalian. Semuanya. Insya Allah. Yang penting niatnya bagus. Niatnya bagus, attitude-nya oke, etikanya oke. Insya Allah hasilnya oke. Yang penting kita juga belajar terus ya. Kita emang harus belajar terus. Ya, saya ketinggalan jauh sih. Saya pertama motret itu mungkin sekitar tahun 2010, 2011. Dan fokus saya dulu di foto itu, saya lebih senang motret stage. Kenapa motret stage? Karena stage itu dominan momen. Dan saya ingat banget ada satu teman saya yang bilang, momen itu nggak bisa diulang, tapi momen itu predictable. Wah, itu kena. Dan itu worse loh, itu beneran. Kalau Anda mungkin pertama kali terjun ke lapangan, mungkin nggak bisa tahu itu momen keluarnya di mana, timingnya gimana, itu mungkin Anda nggak tahu. Tapi ketika Anda sudah beberapa kali dengan kondisi yang sama, misalnya wedding ini keluarnya di mana, terus pasti ada momen-momen tertentu yang ini pasti gini deh, oke nih, ini dia di shoot dari sini oke nih, pasti gitu. Nah, itu feeling yang itu tuh nggak bisa dapat seketika, jadi emang harus beberapa kali ambil, terus passionnya emang di situ pasti tahu deh, ada momen yang bisa predictable. Dan di foto itu kayak gitu, itu kena banget omongan itu. Dan iya, kalau foto momen tuh emang kayak begitu, momennya emang predictable, nggak bisa diulang kesempatannya, tapi predictable. Misalnya Anda shoot balapan, motret balapan motor, di R1 tikungan pertama begitu start itu udah pasti ada yang jatuh, tinggal udah standby di situ, kalau mau ngambil yang jatuh standby di situ, udah pasti dapat yang jatuh ya, kayak gitulah gitu. Oke, ya bismillah, moga-moga sih semua works problem ya, intinya kerja. Yang penting saya ikhlas kerjanya, kita kerjanya ikhlas semua, insya Allah jalan. Dan teman-teman moga-moga banyak yang bantu. Ini saya kemarin habis ngabarin teman motret zaman di Kaskus. Teman motret di Kaskus itu dulu. Lama banget ngomong, WA lama lah.
Dia udah punya studio di rumah. Yang tadi itu saya bilang dia punya studio ruangan 6x17, bahkan nggak bertema. Bingung kan? Waduh, nggak tema ya. Kalau nggak tema nggak jalan di tempat gua. Nanti insya Allah besok mungkin tanggal pertengahan Agustus ini saya mau ke Jakarta, mampir ke tempatnya dia kalau sempat dan waktunya oke pas semua, mungkin bisa mampir ke tempatnya dia sambil belanja kebutuhan lighting dan lain-lain. Mungkin segitu dulu. Terima kasih. Ini monolog. Ya, monolog buat reminder saya sendiri. Biar saya harus lebih semangat. Harus lebih bisa legowo. Belajar ke yang lebih muda. Sekarang tuh tukang foto udah bagus-bagus. Jauh banget. Saya sendiri juga udah malu motret. Kalau kalau hasilnya agak ini, aduh, malu motret beneran. Oke, terima kasih. Ya kalau nonton sampai video ini sampai selesai ya, Anda emang orang yang baik. Karena emang gak ada isinya. Isinya nantilah. Nanti kita pelan-pelan kita update. Kita update pelan-pelan perkembangan studionya, belanja lightingnya yang dibeli apa aja, di mana aja. Karena kemungkinan saya nggak belinya nggak di tempat satu tempat. Ya cari yang murah, bos. Ya, cari yang murah. Buat starting point tuh emang harus yang sedikit pain. Starting point tuh nggak boleh yang langsung enak. Harus pain, harus sakit. Ya, jadi emang mungkin nanti ke Jakarta 3 hari, 1 hari perjalanan, 1 hari full belanja, muter-muter Jakarta, terus hari berikutnya pulang. Nanti diupdate di situ, terus update masalah studionya, udah sampai mana aja, mungkin tema yang mau saya pilih itu apa aja, itu nanti pelan-pelan saya update. Terus nanti ketika udah jadi barangnya yang saya beli, saya kumpulin jadi satu, terus saya unboxing lagi, saya update. Jadi channel YouTube ini kemungkinan nanti bakal kebanyakan video-video random. Video-video random saya. Entah itu saya traveling, terus unboxing barang-barang gak jelas, update masalah studio saya, terus mungkin ada klien-klien nanti saya BTS ya saya taruh di channel YouTube ini. Tapi untuk hasil kerjaan saya, ya mungkin beberapa klien oke saya upload sendiri karena banyak sih klien yang nggak boleh ngupload. Itu ya emang itunya mereka lah, nggak boleh upload ya udah kita ini emang etikanya nggak boleh ya udah nggak boleh. Itu nanti saya bikin di Serayu Kreatif karena brandnya Serayu Kreatif. Nanti saya bikin YouTube-nya sendiri di Serayu Kreatif. Terus mungkin saya akan bikin channel YouTube lagi untuk toko vape. Jadi studio yang akan saya bangun itu harus bisa produksi 3 video. Maksudnya 3 video itu untuk 3 channel YouTube. Ya entah nanti kerjanya gimana, nanti kita pikirin bareng-bareng. Tapi yang jelas harus ada 3 ya, channel yang buat random di channel ini, channel saya sendiri, terus kerjaan-kerjaan saya masukin ke Serayu Kreatif. Mungkin nanti ada itu ke situ, terus untuk yang vape-nya itu nanti saya masukin ke channel vape-nya sendiri. Untuk channel vape-nya saya belum mikir namanya. Nanti kita pikirin bareng-bareng dulu. Kalau udah
Oke, jalan semua, nanti di info. Terima kasih yang udah nonton. Yuk, makasih semuanya. Moga-moga sukses selalu. Salam.